Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Bapak Ibu dengan channel Harun Belajar ya Bu. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai uji pair t-test dan uji lanjutannya yaitu endgame ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini saya sudah punya dummy data, itu nilai data secara acak ya Bapak Ibu. Uji pair t-test ini merupakan uji yang biasanya dilaksanakan untuk penelitian eksperimen ya Bapak Ibu. Sepertinya kalau biasanya umumnya tuh dibuat sebagai 2 kelas itu. Ada kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Ya, dan biasanya untuk ketika, uji eksperimen ini, eee, belum diberi perlakuan itu dilakukan pretest terlebih dahulu Bapak Ibu atau tes diagnostik ya. Tes awal sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya diberikan perlakuan dengan model atau metode, bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Di sini saya contohkan misalnya model yang dipakai itu media interaktif seperti itu. Dan jadi nilai nilai ini merupakan nilai dari tes sebelum diberikan media interaktif atau dilaksanakan media interaktif dan kemudian nilai tes setelah dilaksanakan media interaktif. Kelas satu merupakan kelas kontrol Bapak Ibu. Nah, yang kelas 2 merupakan kelas eksperimennya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Untuk uji PRT test ini Bapak Ibu, kita harus data yang berdistribusi normal. Nah, data ini karena saya menggunakan dummy data, kita anggap data ini data normal ya Bapak Ibu. Walaupun kita tidak tahu nih apakah ini normal, berdistribusi normal, atau data yang tidak berdistribusi normal. Untuk uji normalitas, sudah saya buat di video sebelumnya, bisa Bapak Ibu cari di channel saya, di list-list video yang sebelumnya. Oke, untuk uji paired ini, kita ke analyze, kemudian kita ke compare min, kita pilih pair sample t-test. Oke, saya bisa masukkan nilai pretest-nya ya Bapak Ibu, pretest dan post-test-nya. Kemudian kita okekan saja. Ya, outputnya sudah keluar Bapak Ibu, di mana terlihat, signifikansinya itu di bawah 0,005 atau di bawah 5% ya Bapak Ibu, yang artinya itu H0 itu ditolak, seperti itu. H0-nya apa sih? Nah, biasanya, H0 itu hipotesis awal itu adalah menyangkal dari, metode atau media media ataupun perlakuan yang sedang kita lakukan. Berarti H0-nya itu di penelitian ini, eee, misalnya misalnya seperti tidak adanya perubahan ataupun tidak adanya peningkatan, eee, sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif, seperti itu. Terus HA-nya apa? HA itu adalah lawan dari H0. Berarti HA-nya adalah, eee, ada suatu perubahan dari, setelah menggunakan media interaktif, seperti itu. Sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Kita sudah tahu nih Bapak Ibu, lihat dari signifikansinya. Berarti kita menolak HA, H0, mohon maaf, menolak H0 dan menerima HA. Artinya ada perubahan, yang signifikan, eee, sebelum diberi perlakuan menggunakan media interaktif dan setelah diberikan perlakuan interaktif. Kita output-nya kita Eee, keluarkan dulu Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu simpan untuk, itunya, tinggal di-copy aja. Terus kita melihat untuk, seberapa besar sih pengaruhnya media interaktif itu bisa kita
lihat dengan menggunakan, N-gain Bapak Ibu. Ya, nilai N-gain, gimana sih cara mencari N-gain itu? N-gain itu adalah merupakan nilai dari skor post-test dikurang nilai dari pretest, dibagi dengan skor maksimal dikurang dengan nilai, pretest-nya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk menggunakan itu kita bisa menggunakan kalkulator yang ada di SPSS. Nah, jadi kita ke compute variable ini, oke, kita ubah dulu ini post test, dikurang pre, nilai post test dikurang nilai pretest-nya. Oke. Oh, jika kita menggunakan karakter itu tidak bisa ya Pak Ibu. Jadi ini kita pakai tulis aja post kurang pre. Nah, lihat di sini, ini langsung kita okekan saja. Ya, sudah execute Bapak Ibu. Kita lakukan saja. Ya, ini sudah keluar ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengurangi desimalnya bisa kita nolkan di desimalnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu adalah nilai dari skor maksimal, jadi max itu kurang pre. Kurang S ya. Max kurang pre. Berarti nilai maksimalnya dari tes tadi adalah 100 dikurang pretestnya. Iya, nah, oke Kak. Execute. Nah, ciptakan lagi. Dan kita menggunakan nilai, bisa kita menggunakan nilai n-nya Bapak Ibu. Ya, di sini n gain. N-gain itu seperti tadi saya sampaikan adalah nilai pos dikurang pre dibagi dengan nilai maksimal dikurang pre. Kita oke kan. Sudah execute. Kita sudah dapat ya Bapak Ibu nilai n-gain-nya. Terus gimana sih kita melihat, ini kan n-gain-nya ini satuan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita ingin melihat secara keseluruhan dari nilai n-gain-nya. Kita bisa menggunakan ke analyze, descriptive statistik, kemudian kita deskriptif, n-gain. Oke, kita option, ya kita sudah centang min, sum, oke, continue, oke. Nah ini kurang jelas ya Pak Ibu, coba kita yang hmm, kita biar lebih jelas kita ke deskriptif, kemudian explore. Itu mau ingin melihat nilai n-gain-nya itu, jadi kita n-gain pendant kemudian kelas kita masukkan sebagai faktor listnya, kemudian kita
Mohon maaf tadi terputus ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kita uji engine-nya, kita continue. Oke, kita oke. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, di sini nilai minimumnya itu 0,5, 0,57. Kita fokus ke nilai min ya Bapak Ibu, antara kelas kontrol dan kelas eksperimennya, seperti itu. Bahwa terlihat kalau, nilai N-gain-nya itu, untuk rata-ratanya itu, apabila nilai rata-ratanya itu, kurang dari 40, berarti secara persentase ya Bapak Ibu ya, eee, skor N-gain-nya itu apabila nilainya itu kurang dari 40%, jadi kan 0,5 berarti ini sudah 50% ya, 54%. Kita presentasikan dikalikan 100, 24%, berarti itu tergolong kurang efektif Bapak Ibu. Ya, ini terlihat bahwa peningkatannya memang tidak signifikan seperti itu. Dia ada peningkatan cuman pengaruhnya, ndak terlalu memberikan impact yang besar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.